mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Oh manis kau dengar Tuhan, dan hayalah hati kita boleh bersuka cita karena kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku
Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang indah Tuhan anugerahkan buat kami. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus bertakhta di atas puji-pujian kami. Allah, Engkau hadir di tempat ini mengurapi setiap kami, dan kami siap menerima roti hidup ini menjadi kekuatan untuk tubuh rohani kami, tetapi juga untuk tubuh jasmani kami. Kami bersyukur Tuhan dan pasrahkan hidup ini, memasrahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk kami bagai tanah liat di tangan pejunan, supaya kami menjadi serupa seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus kami mohonkan hikmat Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Sola Fide. Yang jemaatnya tanpa yang loreng ya. Saya mau coba suaranya, tes suaranya dulu. Setelah 2 minggu ibadah di tempat militer, bagaimana suaranya? Shalom jemaat Sola Fide. Yang loreng ya. Jangan malu-maluin saya. Shalom siswa. Boleh dicoba? Shalom jemaat Sola Fide. Shalom siswa. Siswa itu kalau bilang shalom, walaupun artinya damai sejahtera, tapi matanya melotot. Coba lihat ke arah siswa, coba lihat. Shalom siswa. Sudah kayak mau keluar, mau melompat biji matanya. Saya biasa menyapa siswa atau anggota di kantor, jemaat Tuhan di TNI Angkatan Laut dengan sebutan jemaat Tuhan Prajurit Kekasih Kristus. Jadi saya juga akan mengulanginya di tempat ini. Prajurit Kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini di layar, kalau bisa ditampilkan. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru edisi yang kedua. Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan yang bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Prajurit Kekasih Kristus, sebagai perkenalan, saya Kapten Laut Khusus Tobias Paulus Beai, Sarjana Teologi Magister Atrium. Saya masuk TNI dari jalur sarjana. Jadi saya memang sudah sarjana teologi sebelumnya, lalu saya mendaftar TNI, saya masuk perwira prajurit karir, dan saya ditabiskan di sinode yang sama dengan jemaat ini, Gereja Metodis Injili, di tahun 2021. Hari ini saudara dan saya sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang menjadi pelaku firman dan tidak hanya berhenti menjadi pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22 yang tadi saudara dan saya bacakan menekankan bahwa menjadi pelaku firman itu lebih penting daripada hanya menjadi pendengar. Ini berarti tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus ada tindakan nyata yang mengaplikasikan ajaran firman Tuhan.
dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saudara dan saya belajar tentang kasih. Lalu kita jalan, di tengah jalan ada orang yang membutuhkan dan saudara tinggalkan begitu saja. Apa bedanya kehidupan saudara dan saya dengan seorang imam atau seorang Lewi yang melihat orang yang terpukul kalah di pinggir jalan, malah orang Samaria yang menolongnya? Padahal ilustrasi yang Tuhan Yesus kasih ini sudah jelas. Ada seorang imam, artinya seorang pelayan Tuhan, yang hari-harinya memberitakan firman Tuhan. Ada seorang Lewi atau suku yang dikhususkan untuk melayani dalam rumah Tuhan. Tapi melihat orang yang terpukul kalah, dia melewatinya begitu saja. Itu artinya dua orang ini, dia hanya berbicara firman, dia hanya mendengarkan firman, tapi dia tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi. Alkitab bilang itu tidak cukup. Seperti nama jemaat ini ya, sola fide, hanya oleh karena iman. Tapi firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah mati pada hakikatnya. Untuk itu, karena saya sudah terlanjur pakai baju loreng dalam berkhotbah, saya undang 6 saudara saya yang memakai pakaian loreng juga untuk maju ke depan. 6, 2 diantaranya kasih perempuan, atau 3 laki-laki 3 perempuan. Silakan maju. Perempuan yang paling depan bertiga itu sama 3 laki-laki yang di depan maju. Minta tolong ininya dimundurkan, boleh ya? Ayo silakan maju ke depan. Saya tidak akan minta kalian menari dengan pujian tadi. Tentara biasanya anti karena kaku badannya, sudah seperti timah. Oke, sudah? Yang jemaat yang di belakang bisa lihat. Kalau tidak bisa boleh berdiri. Ini bagian dari ilustrasi kok. Silakan. Oke. Bentuk 2 baris, mulai. Hadap kiri, gerak. Sekarang bentuk lagi 2 baris, mulai. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan, bukan setengah lencang kanan. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Ini aba-aba tidak tahu mereka sering melatihkan atau tidak. Jongkok. Yang kompak dong. Ada suara dari belakang. Berdiri. Oke. Jalan di tempat, gerak. Jemaat yang di belakang bisa lihat ya. Oh, ini bukan promosi, saya sedang tidak memamerkan. Ini pure ilustrasi. Henti. Gerak. Lihat berhentinya sama-sama. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Kepada inspektur upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Setelah saya istirahat tempatkan, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Istirahat tempat, gerak. Tepuk tangan dong. Boleh tetap di belakang. Boleh. Sekarang saya minta pemusik. Silakan. 1 singers yang masih muda, silakan. Dan saya kurang 1 ya.
Saya minta istri saya maju ke depan. Silakan. Ayo. Sekalian saya pamerkan untuk yang berbaju loreng ya. Jelek-jelek begini kita bisa dapat yang cantik. Amin. Kok kalian lebih semangat dengan yang bukan ilustrasi daripada ilustrasi sih, jemaat? Oke, kita coba. Jangan tegang. Hadap kiri, gerak. Saya coba pelan-pelan karena ini jemaat Tuhan kan, penuh kasih kan. Kepada Pak Gembala. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Istirahat tempat. Gerak. Siap. Gerak. Setelah saya istirahat tempatkan, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Istirahat tempat. Gerak. Silakan duduk. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Prajurit kekasih Kristus, pasukan waktu berlatih memberikan hormat setiap saat. Lari di siang hari, olahraga sebelum makan snack dan setelah makan snack, olahraga sebelum makan siang, makan malam dan makan pagi, dan setelah makan siang, makan malam dan makan pagi. Itu tujuannya adalah untuk melatih sikap. Waktu mereka mulai jalan di tempat, dimulai dengan kaki kiri yang dihentakkan, mereka juga akan berhenti dengan kaki kiri yang mengunci. Itu dilatih setiap hari. Kalau jemaat Tuhan di tempat ini datang dan melihat mereka berlatih di atas, itu mereka berlatih kadang juga tidak dengan sukacita, dengan sungut-sungut. Ada yang bilang dalam hati, pelatih suanggi bakar ini. Ada yang minta di dalam hati, semoga pelatih ini perut sakit kah? Oh iya, waktu mereka datang di tempat ini, disuruh maju jalan, ada yang tangannya seperti ini. Oh ya, betul. Tapi apa yang mereka lakukan setiap hari, itu melatih mereka. Firman Tuhan hari ini datang buat saudara dan saya, prajurit kekasih Kristus, untuk menjadi pelaku dan bukan pendengar. Kalau cuman mendengarkan saja itu enak. Oh, itu gampang. Kalau pendeta suaranya tidak besar, pastor suaranya tidak besar, saudara tidur, selesai kan? Kalau cuman mendengarkan saja, Allah, TNI mereka latihan itu saja kok. Tapi di antara mereka di letting ini, ada yang pekerjaannya pramugari. Hari ini sedang ikut pendidikan, tapi tidak seiman dengan kita. Tapi hari ini kalau saya minta dia untuk datang ke sini, bisa. Ini ada adik saya juga sarjana teologi di tempat ini, juga pakai loreng yang sama. Karena hidup di dalam kekristenan adalah hidup berlatih di dalam iman. Saudara beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat, itu penting. Tapi buktikan dong di luar. Saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, itu baik. Buktikan dong sama yang kelihatan. Saudara mengasihi yang tidak kelihatan, tapi saudara tidak membuktikan kepada yang kelihatan. Alkitab bilang pada hakikatnya mati iman itu, tapi tanpa perbuatan. Dan saudara harus melatihnya, harus
melakukannya sendiri, tidak diwakilkan oleh orang lain. Itu sebabnya ada ilustrasi tadi, Ibu Pendeta juga maju ke depan, supaya saudara tahu bahwa menjadi istri tentara saja tidak cukup untuk bisa mengetahui PBB, ya. Menjadi anak pendeta saja tidak cukup untuk melakukan firman Tuhan. Saudara harus melatihnya dalam hidup saudara. Baru saudara bisa disebut iman dan perbuatan berjalan selaras. Hari ini saudara dan saya sudah berapa banyak tema khotbah yang dipelajari tiap minggu. Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara pulang 1 minggu ke depan sampai hari Sabtu melakukannya tidak? Itu iman dan perbuatan. Itu artinya saudara pergi mendengarkan, lalu saudara pulang melakukan. Sebenarnya surat Yakobus di bagian akhir dari kitab Perjanjian Baru ini bukan satu-satunya yang mencatat tentang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri dalam khotbahnya menyampaikan kepada murid-murid bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Artinya kehidupan saudara dan saya setelah mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, mengaplikasikannya kepada orang di luar, bukan sesama pengikut Kristus. Setelah dengar kesaksian minggu lalu, sebetulnya kita sudah pernah ngobrol-ngobrol, saya dengan Pak Gembala, dengan Ibu Pendeta. Sudah pernah bagaimana jemaat Tuhan di tempat ini harus berpindah-pindah tempat. Tapi kalau hari ini di kediaman Pak Pendeta masih melayani lingkungan sekitar, itu artinya mendengar firman Tuhan dan tetap melakukan. Mau mereka menyakiti saudara, saudara tetap mengasihi mereka. Apa teladan di dalam Alkitab yang bisa kita contoh? Teladan Tuhan Yesus waktu disalibkan. Tuhan Yesus katakan dalam 7 perkataan terakhir Tuhan Yesus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kalau gereja banyak dibakar, pembangunan gereja Katolik, pembangunan gereja Protestan, HKBP ya yang baru-baru ini. Bukan akhirnya kita berdoa dan Tuhan kami kutuk lingkungan sekitar ini supaya jadi neraka. Tapi justru kita memberkati. Itu artinya saudara datang dengar firman bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih dan saudara mengaplikasikannya dalam hidup. Itu berarti saudara sudah menjadi pelaku firman. Yakobus mengajak jemaat sekalian untuk cepat mendengar dan lambat untuk marah, ayat 19. Serta mengerjakan kebenaran. Jemaat diajak untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja seperti tema kita pada hari ini. Orang yang mendengar tetapi tidak melakukan menipu dirinya sendiri. Ia seperti orang yang lupa wajahnya setelah bercermin. Maksudnya apa? Saya minta tadi rekan-rekan dari yang berseragam loreng ini sudah memberikan contoh. Baru setelah itu yang bukan berseragam kan, coba melihat. Ini kan seperti kita bercermin, kita sudah memperhatikan, oh seperti ini ya, wah luar biasa. Waktu kita praktekkan sendiri susah nggak? Susah. Kalau saya telah isi Alkitab, paling gampang sebenarnya saudara memilih agama itu menjadi kalau bukan Kristen, Katolik. Paling gampang menjadi umat Kristiani. Kenapa gampang? Saudara cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara masuk surga. Oh iya enggak? Oh iya dong. Tetapi dalam mengerjakan iman itu yang paling sulit dibandingkan yang lain. Saudara harus meninggalkan budaya yang tidak alkitabiah.
Saudara harus meninggalkan sikap-sikap yang umum di satu wilayah, tapi tidak alkitabiah. Waktu kami dinas di Sorong, saya, istri dan anak saya lahir di Merauke, terus masih 2 bulan kami bawa ke Sorong. Satu kali kami lagi ngobrol, tiba-tiba istri saya langsung bilang kayak begini, "Dedi, saya bukan anggotamu di kantor, saya istri. Jadi kalau mau keras di kantor, bukan di rumah." Itu bukan satu kali ya sebenarnya, beberapa kali. Apalagi kalau istri-istri yang ngomong kan, oh beberapa kali dia akan ungkit yang beberapa puluh tahun lalu sebelum kita lahir. Jangan takut menikah yang belum nikah. Sudah seperti itu aturan mainnya. Tapi saya disadarkan bahwa lingkungan tempat saya berdinas itu memang keras. Waktu saya di rumah, saya adalah suami, saya adalah ayah, saya adalah bapak, saya bukan tentara. Saudara ada di lingkungan manapun, saudara diminta oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi sama dengan mereka. Amin. Saudara boleh tinggal di lingkungan yang tidak baik, boleh. Bukan karena harga tanah mahal, boleh. Justru itulah yang diperintahkan Tuhan, supaya saudara bisa bercahaya dengan terangmu, dan tempat yang gelap itu menjadi terang karena ada satu orang saja yang percaya di tempat itu. Bukan sebaliknya, waktu saudara ada di tempat yang gelap, yang lampunya menyala tutup, menyala gelap, saudara matikan lampu saudara. Itu berarti saudara hari ini datang beribadah, tetapi mendengar dan tidak melakukannya. Itu berarti saudara berhenti menjadi pendengar saja, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Waktu saya masih menjadi pelatih, saya paling suka siswa itu yang statusnya siswa, kalau disuruh cabut rumput, membersihkan halaman. Nanti Pak Pendeta coba sama adik-adik kita ini. Mereka ini bukan cuma pendengar tapi pelaku firman. Mereka bisa melakukan mujizat. Mereka cabut. Loh, kok kamu belum selesai di situ? Siap, masih cabut, mohon izin. Mereka tanam kembali. Mereka berdoa, Tuhan tolong tumbuhkan tanaman ini supaya saya jangan beranjak dari tempat ini. Mereka cabut lagi, 15 menit pelatih datang. "Oh, kok belum selesai kau di situ?" "Siap, masih cabut, mohon izin." "Banyak." "Kok tanam kembali?" Serius, yang ketawa ini memang mengalami. Iya. Itu pelaku firman yang salah. Pelaku firman artinya saudara mendengarkan semua bagian firman Tuhan yang hari ini saudara dengarkan. Dan jangan sampai pendeta berdoa, pastor berdoa, Tuhan memberkati mereka supaya firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka, mengingatkan mereka siang malam, tapi waktu pulang, farhek, cukup sampai di sini. Saya tidak sanggup lihat pelatih punya muka, saya harus kutuk orang ini. Saya tidak bisa dapat senggol di tengah jalan, tidak bisa. Saya harus keluar dan kita harus berkelahi. Itu bukan pelaku firman. Itu hanya mendengarkan dan berhenti di pintu gereja, lalu kita kembali menjadi diri kita sendiri waktu kita keluar. Yakobus 4 ayat 17 bilang kayak begini. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa itu bukan
Bukan hanya saudara melanggar firman Tuhan, tapi saudara tahu hal itu baik, tapi tidak saudara kerjakan, itu juga berdosa, Bapak Ibu. Saudara tahu datang ke gereja itu baik untuk pertumbuhan iman saudara, saudara tidak melakukannya, dosa nggak? Dosa. Saudara tahu baca firman Tuhan tiap hari itu menguatkan tubuh rohani, tapi saudara tidak membaca firman Tuhan, dosa nggak? Dosa. Saudara baca firman Tuhan kan tidak harus satu pasal kan? Satu kitab tidak harus kan? Satu hari saudara baca satu ayat itu berdosa nggak? Tidak berdosa ya? Saya sudah pernah sampaikan kepada siswa ya, tidak berdosa. Hari ini saudara baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Besok saudara baca itu lagi, dosa nggak? Tidak. Tapi saudara sedang memberi makan tubuh rohani saudara. Sama seperti tubuh jasmani ini. Hari ini saudara makan Indomie kuah, besok saudara makan Indomie goreng, lusa saudara makan mie cakalang, tula saudara makan pop mie, mie gelas. Menunya sama tiap hari, tapi saudara masih bisa bertahan hidup. Karena itu tubuh rohani saudara juga harus bertahan hidup kokoh, biar api Roh Kudus terus menyala di dalam hidup saudara dengan cara membaca bagian firman Tuhan, merenungkannya. Kalau saudara tidak bisa siang dan malam, pilih satu waktu untuk baca firman Tuhan. Siap melakukannya? Saya coba yang jemaat Sola Fide dulu. Jemaat Sola Fide siap melakukannya? Siswa, mereka sudah mulai tarik nafas untuk mau melotot. Siswa siap melakukannya? Siap. Amin. Artinya pulang dari sini saudara yang bilang siap ya, lakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan, kami renungkan. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi kami, membantu kami untuk terus mengingat firman Tuhan ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan pasrahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Amin.